Selamat pagi, kita kembali mau mendengarkan firman Tuhan pada bulan yang baru, yaitu tanggal 1 Desember 2023. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan nyatakan di pagi hari ini. Engkau memberikan kepada kami Tuhan, yaitu hari yang baru. Hari di mana kami akan memulai pekerjaan kami. Tolong kami Bapa, supaya apapun yang kami kerjakan hari ini yang tidak bertentangan dengan kehendak-Mu menjadi sukacita berkat bagi kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu Bapa dalam sorga, biarlah firman ini yang akan kami dengar menjadi kekuatan untuk menumbuhkan iman percaya kami, supaya kami tetap berjalan di dalam terang kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 45 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali Aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal Aku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, dalam renungan kita pagi hari ini, Allah menyatakan dirinya melalui panggilan dan pengangkatan Raja Kores yang memimpin Yehuda. Dan dengan tegas mengatakan bahwa Tuhan yang diwahyukan dalam kitab suci adalah satu-satunya Tuhan. Alkitab menyatakan bahwa satu-satunya Tuhan adalah Dia yang menebus Israel dari perbudakan Mesir dan menyampaikan hukum-Nya melalui Musa. Tuhan adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Dia dapat memilih siapa yang Dia kehendaki, termasuk Kores, memanggilnya untuk suatu tujuan demi umatnya Israel, demi hambaku Yakub. Kalau kita baca di dalam Yesaya 45 ayat 4, sebelum nas ini dikatakan seperti ini, demi hambaku Yakub dan Israel pilihanku, aku memanggilmu dengan namamu dan memberimu gelar kehormatan, tapi kamu bahkan tidak mengenalku. Itu yang dikatakan. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, kita diingatkan bahwa Kores tidak mengenal Tuhan. Namun Tuhan tetap memilih dia untuk melaksanakan rencana dan tujuannya dan dapat mengurapinya, membimbingnya, memberkatinya, dan memakainya. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Kores. Dia memberitahu Kores bahwa Dia adalah Tuhan yang abadi, satu-satunya. Sekali lagi kita mendapati Tuhan memberitahu di Kores, dikatakan bahwa dia tidak mengenal. Kores tidak mengenal Tuhan dan dia juga tidak mengakui Tuhan. Tapi namun tersirat bahwa segala sesuatunya akan berubah. Kores akan mengenal Tuhan dan tidak juga akan mengakuinya. Karena dikatakan Kores, seluruh dunia akan tahu bahwa ada Tuhan yang esa. Tuhan memperkenalkan dirinya supaya manusia tidak ragu untuk mempercayai Tuhan yang esa, yang membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, sama seperti Musa terhadap semua bangsa di sekitarnya atau kuasa Allah. Dan tidak ada yang bisa melawan Tuhan, hambanya dan umatnya. Aku sudah menyiapkanmu. Kalau kita baca di dalam pasal 45 ini ayat 1 itu dikatakan, aku sudah menyiapkanmu. Namun dia melepaskan ikatan para penguasa. Maka Allah menguatkan dia. Allah menguatkan dia dan melemahkan mereka.
menunjukkan perbedaan antara para penguasa dan bangsa-bangsa di dunia, yang terbesar di dunia, yang direndahkan ketika hamba Tuhan sudah bersiap-siap. Ini seperti menempatkan semua orang pada tempatnya masing-masing. Selain itu, dia tidak dikatakan selain dia tidak ada Tuhan, tidak ada kekuatan. Tuhan menunjukkan dirinya sendiri kepada Kores supaya dia mampu dan dapat melakukan tugas yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dan dikatakan agar manusia dari tempat matahari terbit sampai terbenamnya mengetahui bahwa tanpa aku tidak ada apa-apa, bahwa aku Tuhan dan tidak ada yang lain. Dia beberapa kali menunjukkan, memperkenalkan dirinya supaya keraguan itu tidak ada di dalam diri Kores sebagai pemimpin. Bapak Ibu, hanya ada satu Tuhan, dan Dia sendirilah yang berdaulat dan berkuasa atas segalanya. Segala yang terjadi di dunia tidak pernah terjadi secara kebetulan dan selalu demi kebaikan kita. Demikian juga kita yang dipilih Tuhan menjadi anak-anak-Nya melalui Yesus Kristus bukan karena kecakapan kita, bukan karena kebolehan kita, bukan karena kecerdasan kita atau kemampuan kita, bukan karena kebolehan kita, melainkan oleh karena anugerahnya semata. Karena itu Bapak Ibu, pemilihan kita bukan hanya dipilih begitu saja, melainkan kita diperlengkapi dengan kekuatan Roh Allah. Hal inilah yang mengingatkan kita pada hari ini dalam renungan pagi ini bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang berkuasa, dan kekuatan Allah lah yang selalu diam di dalam diri kita sehingga kita mampu melakukan hal di tengah-tengah kehidupan kita. Itu sebabnya ketika Tuhan memperkenalkan dirinya, kita tidak akan ragu walaupun banyak persoalan, pergumulan yang kita hadapi. Tetapi ketika Tuhan yang kita sembah itu, kita yakini bahwa Dia memperlengkapi kita, menolong kita, kita tidak akan maaf karena kita tidak akan ragu. Karena kuasa yang dari Tuhanlah yang memberikan kepada kita kekuatan. Itu sebabnya Dia mengatakan tadi, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kuasa-kuasa yang ada di dunia ini di bawah kakinya. Tidak ada yang melebihi dari kuasa Allah. Kuasa penguasa-penguasa yang ada di dunia ini di bawah kakinya. Karena itu jangan ragu dan jangan takut. Walaupun kita sekarang mungkin mengalami banyak penderitaan, tetapi Allah yang kita sembah, yang kita yakini, kita percaya itu mampu menolong dan mampu memberikan kepada kita kekuatan untuk melawan segala kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Bahkan dikatakan, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Tuhan memperlengkapi kita dengan segala kelemahan kita, sehingga di tengah-tengah kelemahan kita, Tuhan memperlengkapi kita, dan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Ketika Tuhan sudah memperkenalkan dirinya, apakah kita masih ragu di dalam kehidupan kita? Apakah kita masih khawatir di dalam kehidupan kita? Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, firman ini yang memberikan kekuatan kepada kita supaya kita tetap mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga buat firman-Mu yang begitu indah, yang memperkenalkan Engkau secara pribadi dalam kehidupan kami. Kalau masih ada keraguan dalam kehidupan kami, biarlah Tuhan melalui firman hari ini menguatkan kami, supaya kami tidak ragu dan tidak bimbang, tetapi kami tetap percaya dan kami mempunyai pengharapan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang selalu memperlengkapi kami dengan segala kelemahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah hari ini kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami kepadamu, supaya Engkau menuntun perjalanan hidup kami dan menjauhkan mara bahaya kecelakaan dari kami, sehingga kami Tuhan dapat tenang
untuk melaksanakan pekerjaan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terimalah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.